samping jebol. Aduh Tuhan, kenapa sampai begini? Di samping jebol. Aduh Tuhan, kenapa sampai begini? Oh, dangsah. Oh, pasar Badung Tukat Badung. Wih. Gawat Don, gawat. Gede. Jas tuh ngerenang. Kelapa Agung, Medan Kelapa Agung. Jembatan di Kumosari jebol. Jembatan di Kumosari jebol. Jembatan di Kumosari jebol. Toko Windusara tuh Brangkasa masih di luar, ya Allah. Alhamdulillah masih selamat toh. Ya Allah. 5 ruko jebol, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ruko. Wih, debit airnya lihat. Wih. Ngeri no. Situasi terkini Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada ditutup. Melaporkan hal yang bisa kami selamatkan, sementara mengingat air sudah mulai memasuki atas basement, sudah tenggelam. Kita hanya bisa mengamankan sementara di lantai 1. Di lantai 1 kita bisa mengamankan. Air sudah, lobi sudah sepaha. Naik Pak. Mudah-mudahan selamat semuanya. Meh. Tali sih kan. Ibu-ibu tonu di tuno. Oh, dangsah. Oh, pasar Badung Tukat Badung. Wih. Gawat Don, gawat. Gede. Jas tuh ngerenang. Air penuh. Badung airnya penuh.
Gubernur, tolong kita lanjutkan ke Gubernur. Ya. Kita udah ada. Ya, itu Pak Gubernur. Dia akan hitung dulu. Ya. Apa namanya? Kalau setiap hujan nanti harus berharap-harap cemas di kawasan dagang kawasan Tapi ya memang resikonya kan tetap ada. Makanya tantangannya memang kalau hujannya kamu tahu nggak Saya infonya toko Sentrum dan toko Tasnim, beberapa anggota keluarganya ada yang hanyut. Toko Sentrum dan toko Tasnim, beberapa keluarganya ada yang hanyut. Itu yang saya dengar. Toko Sentrum yang hanyut itu anak lakinya, kemudian ibu mertuanya dan istrinya. Kemudian di toko Tasnim yang hanyut itu ibunya dan anak perempuannya dua. Nah, terus info terbaru yang toko Sentrum anak lakinya udah ketemu katanya dalam keadaan selamat. Tapi itu baru info ya. Cuman mudah-mudahan benar. Dan saya berharap mudah-mudahan semua selamat. Kalau kerugian material udah jelas karena tembok belakang toko saya tuh udah jebol hilang. Tembok belakang, barang-barang udah pasti basah semua. Cuman ya itu dia, saya mau evakuasi barang masih belum berani karena toko sebelah saya runtuh, jadi otomatis kayak bangunan itu kayaknya tertarik. Kalau saya buka tokonya kemudian itu tiba-tiba jebol, nanti akan bahaya. Jadi saya lebih bagus tunggu dulu suasananya biar lebih tenang, biar lebih sudah kondusif, baru nanti saya coba evakuasi. itu bapak yang mana pemilik Saya toko Ayari. Toko Ayari yang paling utara ya? Ya itu, yang pintu kuning. oh yang jebol paling utara Iya, jebol. Apa dia? jual apa Tekstil. Batik. Ya. Berarti barang-barang masih sana. Yang kelihatan dari belakang nggak? Kelihatan dari belakang. Yang banyak itu. Kelihatan dari belakang. Barangnya kelihatan dari belakang. Karena jebol tembok belakang. kronologinya seperti apa pak tadi Saya kurang tahu. Tapi yang jelas sih pasti karena debit air. Jadi debit air dimanapun namanya air kan, batu atau beton pasti kan kemakan. Kalau terus-terusan kena makan mungkin dari situ jebol temboknya. Karena saya nggak tinggal di sini. Saya dapat info pagi, kurang lebih jam 5:30 saya dapat info kalau Sulawesi kebanjiran. Belum ada info soal amblas apa kebanjiran. Jadi saya datang kemarin yang tadi mau lihat toko. Sampai sini saya dengar lah kabar yang tadi saya ceritakan itu. Saya dengar kabar soal ini, soal toko amblas, soal ada korban yang hanyut dan sebagainya. Karena saya berusaha coba buka toko saya tadi pelan. Saya buka, saya lihat belakang jebol, saya udah nggak berani buat apa-apa. Saya tutup aja langsung. Seperti yang saya ceritakan, belum saya evakuasi barang sama sekali. Di sini berarti ada yang tinggal ya? Nggak ada, kalau di toko saya nggak ada. Tapi kalau di sisi lain kayak toko samping saya di toko Armana ada yang tinggal. Bapaknya udah keluar selamat. Toko Sentrum yang tadi saya ceritakan, toko Tasnim yang saya ceritakan, toko Kiki juga tadi ada yang tinggal. Ibu-ibu sama anak kecil perempuan. Dia minta tolong. Akhirnya sama bapak ini ditolong. Diambilin tangga tadi, pinjam tangga di masjid, pasangin tangga, dia turun lewat tangga. Selamat sekarang. Pak, kerugian akibat gini berapa Pak? Kalau kerugian material belum saya naksir ya, karena saya belum buka di toko, belum saya evakuasi, jadi saya belum tahu. Cuman kalau ada pasti ada. Cuman jumlahnya belum tahu besarannya. Berapa toko ini Pak total yang kena? Totalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toko sampai dengan toko Windusara. 7 toko sampai toko Windusara.
Informasi kejadiannya jam berapa? Sekitar jam setengah 5, jam 5, jam 4 gitu lah. Ya, sedang dapat air tinggi-tingginya tadi itu. Karena jam segitu kan rata-rata orang mungkin masih istirahat, masih tidur gitu ya. Jadi mungkin orang kaget sama kejadian ini, terus nggak sempat menolong diri ya, akhirnya gitu. Harapannya Pak terkait ini? Ya harapannya ke depan jelas artinya kita lihat lah penyebab banjirnya apa. Tapi buktinya yang saya lihat tuh sampah yang terlalu banyak di belakang. Jadi kalau kita di Jalan Sulawesi itu sampah udah dikelola baik. Jadi per bulan setiap ruko itu setahu saya dimintai duit 50.000 untuk pembayaran sampah. Jadi itu sudah terkelola dengan baik. Cuman kalau dari kali masih ada sampah, entah sampahnya dari mana saya juga tidak menuduh yang manapun. Cuman tetap pemerintah harus turun tangan soal pengelolaan sampah. Itu yang pertama. Yang kedua soal pintu air yang kalau dalam keadaan hujan terus-menerus itu paling tidak siapa yang berwenang untuk menjaga pintu air itu paling tidak harus sudah awas. Lihat tuh ini hujannya debit air mungkin akan naik tinggi. Jadi paling tidak itu sudah segera dibuka atau apa gitu. Nama siapa Pak? Saya Ari. Nama lengkap? Ari. Nama lengkap? Pak Ari Wahab. Ari Wahab. Pemilik toko. Ya, Toko Ayat. Siap. Terima kasih. Umurnya berapa? Saya umurnya 49 tahun. Kejadiannya di mana Pak? Ini toko kakak saya, Bu Taslim. Saya tidak tahu kejadian itu. Tiba-tiba pagi-pagi ada dari saudara saya, sepupu saya yang nelpon. Ada kejadian, dia mengirimkan gambar yang kejadian di belakang yang roboh itu. Nah, setelah itu saya langsung ke sini. Ternyata saya lihat itu sudah jadi separuh. Saya tanya, kakak saya tidak ada kabar, saya telepon. Keponakan saya juga saya telepon, tidak ada kabarnya. Centang satu semua HP-nya. Sampai sekarang ini belum ketemu. Itu aja. Berapa orang di dalam? 2 orang nih di sini. Di toko Taslim. Kakak sama keponakan saya. Memang tidur di sini. Dia tidur sini, Pak. Dan ini pun mobilnya dia. Berarti berbeda dengan yang korban lainnya. Korban lain itu ada sepupu juga di sebelahnya. Sepupu berapa Pak? Berapa orang? Yang belum ketemu dikatakan lagi 4 orang. 4 orang yang belum ketemu. Yang satu sudah ketemu yang sana ya. Dan 2 orang sudah ketemu. Oh 2 orang ketemu. Yang 3 lagi hanyut sama kakak saya lagi sama kepala saya. Jadi 5 orang waktu itu ketemu. Jam berapa tahu gini ya kejadian? Dan Saya kesini tahu jam berapa? dikasih info pagi tadian jam 7. Saya kembali langsung dan info setelah itu belum ada info ke sekarang ini belum ada dari Basarnas ataupun dari mana. Enggak ada feeling apa dari sebelumnya? Saya sempat ada mimpi kehilangan ponsel. Nah setelah itu saya pagian di depan suku saya kaget apa atau feeling itu saya itu aja kehilangan ponsel dan mimpi saya itu aja. Siapa nama Pak saudaranya yang di dalam? Ibu Taslim sama keponakan saya Farwa. Pak harapannya Pak terkait hal ini Pak? Harapannya Pak? Harapannya mudah-mudahan ditemukan dengan keadaan selamat. Yang penting yang tidak, ya, walaupun dia tidak dalam keadaan tidak selamat, yang penting jenazah bisa ketemu umpamanya dia. Tapi saya berdoa sama Tuhan mudah-mudahan selamat semuanya. Ya, masih. Nama Pak? Nama Bapak? Firos. Nama lengkapnya? Nama saya Firos. Firos saja. Firos. Antara jam 6 pagi itu tiba-tiba blank. Jam 6 pagi itu blank. Telepon. Mungkin pas kejadiannya ya itu jam 6:30 itu kejadiannya. Di dalam rumah itu ada siapa? Ada keluarga. Berarti memang tidur di sini. Iya memang. Ada berapa keluarga? Kalau ini ada 4 toko sentrum. Kalau ini 2 kalau nggak salah. Itu gimana Pak kondisinya? Semuanya selamat atau? Saya itu lagi belum tahu. Yang jelas kakak saya belum ketemu. Yang paling besar, yang paling tua. Maimunah yang namanya Maimunah. Siapa yang ngabarin tadi Pak? Kan saya telepon tidak akan diangkat. Oh. HP-nya tidak diangkat semua. Atau keluarga itu Pak? Nah, yang sudah ketemu ini menyampaikan bahwa nanya ibunya juga. Orang ketemunya pisah-pisah Pak. Ada yang Purwodema, ada yang di sana. Jadi kita miskomunikasi semua. Makanya saya kepingin saya bongkar toko ini. Siapa tahu ada di dalam. Yang mati ya, ada berapa orang? 3. 3 orang. Di sini 2, di sini 1. Yang ketemu sekarang di mana Pak? Ada yang bilang di Wangaya, ada yang di Balimet katanya di bawah. 3 orang itu siapa aja Pak? Anak ibu hubungannya? Yang mana? Yang 3 orang ini. Yang sudah ditemukan. Yang masih hilang. Muiz, Usai ditemukan sama Nadira, itu yang sudah ditemukan, cuma
Di rumah sakit mana saya belum tahu. Berarti ada 2 bangunan yang Pak? Ini dua. Dua bangunan ini satu keluarga ya? Enggak, cuma dia keluarga. Cuma bukan. Nah, mereka memang buka usaha di sini? Iya, bukan kayak tekstil. Sudah lama tinggal di sini? Sudah lama. Itu tahun berapa Pak? Dari tahun berapa ini? Tahun 80-an kalau nggak salah. Tapi kalau kondisi banjir baru pertama kali di daerah sini atau gimana Pak? Baru pertama kali yang artinya yang apa yang benar-benar bikin ya kemarin-kemarin nggak sampai lah. Namanya siapa? Yang namanya Maimunah kakak saya, kakak kandung paling besar. Sama anaknya. Kalau anaknya namanya Nadira sudah ketemu, mantunya sudah, cucunya sudah. Tinggal kakak saya ya Maimunah. Kondisinya bagaimana? Saya itu saya belum tahu Pak. Namanya siapa? Siapa namanya Pak? Saya Rizal. Rizal Mana, siapa? Kak? Rizal Nusa ya. Bisa usai. Ya. Umur itu? 63. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Semoga cepat ketemu. Kiosnya. Ya saya di sana di dalam di bawah basement. Oh, pas di bawah basement yang tenggelam nih, Kak. Jualan api, Bu? Jualan buah. Oh. Nggak ada info sebelumnya bakal ada banjir. Orang tiba-tiba dia gininya runtuh, tembok gininya yang di jembatan itu. Oh, Temboknya runtuh langsung gede airnya. Jam berapa nih, Kak, Bu? Sekitar jam 3-an. Oh, jam 3 yang pagi, gede. Bu? Ya, Kalau Ibu jualan biasa jam berapa? dari sore, dari jam 4 sore. Sampai? Sampai pagi. Oh, dan waktu kejadian Ibu ada di sini dong? Ada. Oh, tapi Ibu tidak bisa menyelamatkan barang-barang? Nggak bisa, udah semua orang udah naik. Airnya tiba-tiba. Itu gimana Bu? Ketika jam 3 ada air masuk ke basement itu gimana kondisinya dan posisi Ibu itu gimana? Waktu itu airnya udah gede, nggak inget apa, udah nyelamatin diri aja. Udah langsung naik ke tangga gitu. Ya, ke tempat yang lebih tinggi, Bu, ya. Dan para pedagang lain juga sama. Bu, kalau total kerugiannya berapa? Nggak ada bisa dari prediksi orang banyak kali teman-teman lebih banyak lagi. Sampai puluhan juta, Bu. Kira-kira. Sampai itu mau kayaknya itu. Orang ini masih menunggu atau gimana? Saya mau menunggu mudah-mudahan ada ya meja kayak yang bisa diselamatin. Cuma lihat kondisinya aja dulu. Kalau boleh diizinin masuk. Kalau enggak ya pulang. Oke. Kita video semua positif. Ada berapa yang materialnya, ada berapa itu semua nanti join dari berjaya. Pak Go bisa wawancara Pak Go? Wawancara kita radar. Wawancara tadi Tribun terkait hasil pemantauan hari ini. Ini saya baru meninjau satu titik Kumbesari sama di pasar murah ini. Jadi ada toko, dan itu ada jualannya adalah toko, jualan kain. Jadi kita sudah mengecek dana yang ada di Pemprov, dana BTT, dan juga sudah kita manfaatkan untuk membantu korban. Nah, nanti kita akan kumpul dengan Pak Wali Kota, sharing pembiayaan, ada yang harus direhab dibangun kembali, kemudian juga kerugian materialnya seperti produk-produk kain yang dijual, juga korban yang lain. Itu kita akan memberikan pendanaan dari APBD provinsi. Kita akan segera menugaskan setelah banjir selesai akan dikumpulkan untuk dihitung. Dengan adanya korban saat ini gimana Pak tanggapannya? Ya, saya minta BPBD dan juga bersinergi dengan masyarakat untuk mencari korbannya. Bagi yang korban meninggal itu juga ada ininya, ada santunannya, 15 juta ya, ada 15 juta. Dan nanti kita akan pertimbangkan lagi. Dan selanjutnya ada juga ada laporan ada korban lagi empat ya, yang belum ditemukan. Saya minta agar dicari sampai ketemu. Silakan mungkin. Kita
Yang ke sana kurang aman ya. Pilih aja mas. Apa dia? Jangan masuk ini. Mohon doanya Pak. Abang saya belum bisa ke telepon Pak. Oh mantap. Pak Gup, terkait hasil peninjauannya seperti apa Pak Gup? Jadi nomor satu menyelamatkan para pedagang dulu. Secara umum saya diselamatkan. Masih ada 4 orang yang belum ketemu, yang duanya sudah menjadi korban yang meninggal, ditemukan di daerah Taman Pancing. Yang 2 orang sebenarnya sudah naik ke lantai lebih tinggi, jadi kalau belum ketemu. Satu, yang kedua di sini di pedagang pasar Kumbesar ini ada sekitar 200. Jadi karena barangnya sudah hanyut, ada yang juga rusak, maka akan diganti rugi. Berapa besarnya sedang diminta Pak Wali Kota untuk menghitung semua. Kemudian juga ada bangunan yang roboh, ada juga yang rusak, yaitu akan direhabilitasi, baik untuk ganti rugi material, barang-barang yang dagangan masyarakat, barang dagangannya para pedagang, kemudian juga bangunan yang rusak itu akan didanai dari sharing APBD Provinsi dan APBD Kota Denpasar. Jadi semuanya akan diganti rugi. Jadi saya minta Pak Wali Kota untuk menghitung semua. Sehingga dengan demikian para pedagang nanti setelah situasinya kondusif itu bisa jualan lagi. Sekarang semua saya minta kepada Pak Danrem, Pak Wali Kota, Pak Danrem sudah bersama dengan jajaran TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut ikut bersihkan dulu semua ini sampah-sampahnya,
Kemudian supaya rapi lagi, sehingga dengan kalau sudah kondusif tidak ada banjir lagi, mudah-mudahan para pedagang bisa melakukan aktivitas. Pak Gu, sendiri disebabkan apa sih Pak? Kalau ini kan hulunya jauh, jadi panjang ini sungai bukan Badung ini kan panjang ini, jadi curah hujannya memang sangat dari kemarin selama sehari, lanjut lagi tadi. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu sempat kita rawat juga di sini, bapaknya, karena rumahnya itu yang di sana itu yang rubuh, gitu loh. Jadi korbannya jatuh ada 4 orang, 3 orang terbawa arus. Tadi ada saksi mata juga melihat kalau korban itu sudah terbawa ke arah dekat Badung Buagan. Kita juga tadi minta teman-teman dari Potensi untuk standby di Buagan sama di Muara. Ada 3 orang. Ini saya lagi mau coba ambil datanya dulu. Nanti untuk informasi lanjutnya mungkin bisa ambil keterangan dari Pak Kasihop dari Basarnas Bali. Kalau kronologinya dari informasi yang diterima seperti apa Pak? Kronologi ambruknya bangunan ini? Karena tergerus air. Tadi pagi air sempat naik dari jembatan ini kurang lebih ada setengah meteran. Jadi air cukup keras arusnya. Pak, selain di sini ada lagi Pak, mungkin laporan ada korban atau yang terseret? Tadi ada satu di Kampung Jawa, di Wanasari. Saya sudah ke sana juga, tapi korban alhamdulillah Astungkare bisa diselamatkan. Berarti kalau di sana seperti apa kondisinya di Kampung Jawa? Kampung Jawa di seputaran Maruti, di bantaran sungai juga rumah-rumah hancur, tergerus. Saya kebetulan juga tadi pagi dari sana, kemudian saya bergeser ke sini dengan teman-teman ini. Selain titik itu ada lagi Pak laporan? Kalau di Denpasar ini ada 62 titik. Jadi semua teman-teman dari BPBD Kota Denpasar, kemudian dari Provinsi Bali, dari Basarnas, kemudian dari potensi-potensi ya seperti dari Polair, dari TNI semua, dari potensi organisasi juga semua turun di lapangan hari ini. Dari tadi malam malah. Rata-rata ketinggian air Pak, berapa? Rata-rata ketinggian air itu variabel ya, variabel. Tapi tadi yang terakhir di seputaran Pulau Biak itu sudah mencapai lebih daripada 1,5 meter ya, karena mereka sudah harus naik ke atas atap gitu. Juga teman tadi masih ada yang membantu evakuasi di Pulau Biak karena ada bayi di atas genteng gitu. Jadi dibantu dievakuasi. Pak, berarti ini banjirnya di sekitaran bukan Batu ya Pak, sepanjang ini? Seluruh Denpasar. Denpasar Utara, Barat, Selatan, Timur. Tadi jam berapa yang di sini Pak? Yang di sini tadi kejadiannya sekitar jam 5 mungkin. Sekitar jam 5, tapi baru tadi dilaporkan ke kita itu sekitar jam berapa? Jam 8 ya? Jam 8-an. Jam 8-an. Jadi kita langsung meluncur karena teman-teman dari Basarnas Jimbaran itu masih penanganan di beberapa daerah. Berarti selain di Denpasar di wilayah lain? Di wilayah Denpasar, cuma ada yang ke utara, ada yang ke selatan seperti itu. Jadi kita bagi-bagi semua, bagi-bagi tugas yang mana kita bisa kerjakan. Titik yang paling parah mungkin Pak di Denpasar sendiri? Hampir semua parah ya kalau saya lihat. Seperti itu. Nama lengkap Pak? Saya Brahma Budianto. Dari Budianto. SAR 115 Arjuna Rescue. Sebagai apa jabatannya? Kalau saya sebagai pembina di Arjuna Rescue. Pembina ya.